air jernih dan gelembung cuma buat estetika. Salah besar, ikan mas koki kamu sering stres, nafsu makan turun, atau warnanya makin kusam. Bisa jadi, masalahnya bukan di pakannya, tapi di airnya. Di video ini kita bakal bongkar fakta mengejutkan kenapa air yang jernih dan penuh gelembung bisa jadi penyelamat hidup ikan mas koki kamu. Bukan cuma bikin cantik, tapi juga menyangkut pernapasan, kekebalan tubuh, sampai warna ikan yang kinclong maksimal. Jangan nonton setengah-setengah, karena di akhir video ada tips praktis biar air akuarium kamu selalu sehat dan gak bikin ikan cepat mati. Air jernih bukan hanya soal keindahan, tapi tanda bahwa lingkungan hidup ikan mas koki sehat dan aman. Di dalam air yang jernih, kadar racun seperti amonia dan nitrit rendah, sehingga pernapasan ikan tetap lancar dan organ tubuhnya tidak stres. Air bersih juga membantu mencegah penyakit, menjaga warna ikan tetap cerah, dan membuat ikan aktif berenang. Selain itu, kita bisa lebih mudah memantau kondisi kesehatan ikan dari gerak-geriknya. Jadi, menjaga kejernihan air adalah kunci utama agar ikan mas koki tetap sehat, indah, dan panjang umur. Kualitas air yang baik. Air jernih menandakan kadar amonia, nitrit, dan nitrat rendah. Zat-zat ini sangat beracun bagi ikan jika dibiarkan menumpuk. Kualitas air yang baik adalah kunci utama kesehatan ikan mas koki. Air yang ideal harus jernih, bebas bau, dan memiliki kandungan oksigen terlarut yang cukup. Selain itu, parameter penting seperti pH netral sekitar 7, suhu stabil sekitar 24–28 derajat Celcius, serta kadar amonia, nitrit, dan nitrat yang rendah harus selalu dijaga. Air yang baik mendukung sistem pernapasan, metabolisme, serta daya tahan tubuh ikan. Dengan kualitas air yang stabil, ikan mas koki akan tumbuh sehat, aktif, dan memiliki warna yang cerah berkilau. Mencegah penyakit. Menjaga air tetap jernih bukan hanya soal estetika, tapi juga merupakan pertahanan utama untuk mencegah berbagai penyakit pada ikan mas koki. Air yang kotor dan keruh adalah tempat berkembang biaknya bakteri patogen, jamur, dan parasit yang bisa menyerang ikan kapan saja. Dalam kondisi seperti ini, sistem imun ikan akan mudah melemah dan membuatnya rentan terhadap infeksi. Beberapa penyakit yang umum muncul akibat kualitas air yang buruk antara lain. Pertama, infeksi insang. Insang adalah organ pernapasan utama ikan. Jika air mengandung zat beracun seperti amonia atau nitrit, insang bisa meradang dan membuat ikan megap-megap di permukaan air. Kedua, jamur dan luka pada kulit. Air yang kotor mempercepat pertumbuhan jamur dan memperparah luka kecil yang awalnya tidak berbahaya. Luka bisa berubah menjadi infeksi serius jika tidak segera diatasi. Ketiga, fin rot atau busuk sirip. Sirip dan ekor ikan tampak rusak, sobat, atau mengecil. Penyakit ini sering terjadi karena adanya bakteri pembusuk yang tumbuh subur di air yang penuh sisa pakan dan kotoran. Selain penyakit fisik, kualitas air yang buruk juga menyebabkan ikan stres yang memicu penurunan nafsu makan, perubahan perilaku, hingga kematian mendadak. Ikan yang stres juga menjadi lebih rentan terkena serangan penyakit sekecil apapun. Menjaga air tetap jernih berarti menciptakan lingkungan yang bersih, stabil, dan mendukung kesehatan jangka panjang ikan mas koki. Dengan air yang bersih dan sehat, ikan mas koki bisa hidup lebih lama, aktif, dan tampil dengan warna cerah maksimal tanpa ancaman penyakit yang mengintai setiap saat. Pernafasan lebih mudah. Pernafasan adalah proses vital bagi semua makhluk hidup, termasuk ikan mas koki. Berbeda dengan manusia yang bernapas melalui paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang yang menyaring oksigen terlarut dalam air. Oleh karena itu, kualitas air terutama kejernihannya sangat memengaruhi kelancaran pernapasan ikan. Air yang jernih biasanya memiliki kandungan oksigen yang lebih tinggi karena tidak tercemar oleh zat berbahaya seperti amonia, nitrit, atau sisa-sisa organik dari makanan dan kotoran ikan. Ketika air keruh dan kaya limbah, oksigen dalam air akan berkurang drastis. Bahkan,
Zat beracun seperti amonia bisa merusak jaringan halus pada insang, menyebabkan iritasi, peradangan, atau bahkan kerusakan permanen. Jika kualitas air buruk, ikan mas koki akan menunjukkan gejala gangguan pernapasan, seperti: pertama, sering berenang ke permukaan air untuk mencari oksigen. Kedua, diam di dasar akuarium, lesu, dan tidak aktif. Ketiga, insang bergerak cepat atau membuka tutup dengan tidak normal. Ketiga, nafsu makan menurun karena tubuh kekurangan energi. Mas koki dikenal sebagai ikan dengan metabolisme cukup tinggi, artinya mereka membutuhkan oksigen dalam jumlah cukup besar untuk mendukung aktivitas sehari-hari, pertumbuhan, serta menjaga daya tahan tubuh. Ketika air jernih dan kaya oksigen, sistem pernapasan ikan bisa berfungsi optimal. Ikan akan lebih aktif berenang, nafsu makan terjaga, dan warna tubuh pun lebih cerah. Selain itu, air yang bersih juga membantu menjaga suhu air tetap stabil dan mencegah penumpukan gas beracun. Lingkungan yang bersih dan kaya oksigen menciptakan kondisi ideal bagi ikan mas koki untuk tumbuh sehat dan bahagia. Untuk memastikan pernapasan ikan tetap lancar, beberapa langkah penting yang bisa dilakukan antara lain. Pertama, pasang aerator atau air stone untuk menambah oksigen terlarut. Kedua, gunakan filter dengan sirkulasi baik agar air terus bergerak. Ketiga, rutin ganti air sebagian agar zat beracun tidak menumpuk. Keempat, hindari overfeeding yang bisa mencemari air. Warna ikan lebih cerah. Salah satu daya tarik utama dari ikan mas koki adalah warna tubuhnya yang cerah dan mengkilap, mulai dari merah menyala, oranye terang, putih bersih, hingga kombinasi warna yang kontras dan memikat. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa warna indah ini tidak hanya berasal dari genetik atau pakan saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas air, terutama kejernihannya. Air jernih menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas stres bagi ikan. Ketika ikan hidup dalam air yang bersih, organ dalam dan sistem metabolismenya bekerja dengan optimal. Proses penyerapan nutrisi dari pakan yang mengandung pigmen pewarna alami seperti astaxanthin, spirulina, dan beta-karoten pun menjadi lebih maksimal. Pigmen-pigmen inilah yang kemudian disimpan di bawah lapisan kulit, menghasilkan warna yang lebih tajam, cerah, dan merata. Selain itu, lingkungan yang bersih dan stabil meminimalkan risiko penyakit kulit dan infeksi yang bisa mengubah tekstur dan warna tubuh ikan, seperti luka, jamur, atau parasit kulit biasanya menyebabkan area tubuh tertentu menjadi putih, hitam, atau belang, yang mengganggu tampilan warna keseluruhan ikan. Nah, apabila sobat suka video ini, tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.